Nah teman-teman tadi kita udah denger kan gimana sih penjelasannya Kak Syukron tentang beasiswa, pengalaman-pengalamannya Kak Syukron itu seperti apa. Nah aku di sini masih punya satu narasumber lagi, dan narasumber kita kali ini itu cewek, itu dari HI 2017. Siapa itu? Buat yang kepo langsung aku panggil aja. Ini narasumber kita hari ini Kak El. Yeay. Aku geser ya. Sok atuh. Itu keran dulu ya, tukeran. Oke, jadi teman-teman di sebelah aku ini udah ada KL dari HI 2017 yang bakal berbagi pengalamannya KL selama ini. Sok atau KL boleh dong perkenalan diri. Oke, thank you Lika. Hai semua, perkenalkan nama aku El Perdipta Priska Iman Utaministi. Teman-teman bisa panggil aku El. Aku dari HI angkatan 2017. Oke, nah tadi itu perkenalan singkatnya KL kayak gimana. Nah, aku mau nanya ini ke KL. KL selama pandemi ini kan kita kuliah online kan. Nah, kesibukannya KL tuh sekarang apa aja? Oke, kesibukan aku akhir-akhir ini tentu aku lagi menjalankan tanggung jawab aku di semester akhir, yaitu lagi nerusin skripsi dan juga alhamdulillah sekarang lagi bantu salah satu dosen dalam kegiatan riset. Jadi aktivitas akhir aku kayak gitu. Berarti KL ini cukup aktif ya, karena di online ini KL cukup aktif. Nah aku mau nanya nih Kak, tentang ini, dengar-dengar nih KL ini udah sempro. Iya. Nah boleh nggak Kak ceritain dikit aja tuh pengalaman sempro gimana? Oke, pengalaman sempro kemarin aku sempro tanggal 14 Oktober dan sempro itu jam 10 pagi. Pengalamannya tentu deg-degan ya pas sempro karena akan diuji oleh dosen penguji. Jadi rasanya deg-degan, gak karu-karuan pas sebelum jam 10 itu. Tapi alhamdulillah pas kegiatan sempronya berjalan, semua berjalan dengan lancar dan proposalku diterima. Alhamdulillah ya. Nah KL ini kan sempronya online. Nah sekarang aku mau nanya sempronya yang offline nih Kak Syukron gimana? Ujian proposal ya sebenarnya. Aku ujian proposal udah lama ya, udah tahun lalu 2019 itu masih offline. Jadi karena menurutku nih ujian proposalnya sebenarnya lebih sulit sih daripada ujian skripsi, mungkin yang baru tahu ya. Dari beberapa pengalamanku dan beberapa kakak tingkat yang lain juga, karena ujian proposal ini menjelaskan apa yang mau kita teliti, sedangkan ujian skripsi menjelaskan apa yang telah kita teliti. Nah kayak gitu menurutku lebih sulit yang ujian proposal karena kita harus berpikir ke depan tentang apa yang mau kita teliti. Tapi so far sih kalau misalkan teman-teman belajar tentang proposalnya dengan baik pasti bisa lancar. Oke, berarti kunci suksesnya ini banyak membaca ya Kak ya? Kuasai materi. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan buat KL. Nih aku ada pertanyaan nih buat KL. Seperti yang kita tahu ya nih, kalau di HI ini biasanya itu orang-orang pengen jadi diplomat ya. Apalagi buat maba-maba yang semangatnya masih banget tuh, masih kenceng tuh semangatnya, ini biasanya pengen banget jadi diplomat. Nah aku mau nanya nih ke KL. KL ini pernah nggak sih ikut kayak event-event yang berkaitan tentang diplomat, kayak misalkan sidang umum PBB atau hal-hal lainnya gitu, pernah nggak KL? Oke, kalau untuk pengalaman yang berkaitan dengan HI, ada, aku ikut kegiatan MUN, Model United Nation. MUN itu simulasi sidang umum PBB dan awal tahun 2020 ini aku pernah ikut salah satu MUN. Oh gitu. Jadi teman-teman udah dengar ya tuh penjelasan singkat tentang MUN dari KL. Nah kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjutnya lagi itu MUN tuh apa sih, kalian bisa searching aja. Nah langsung saja aku mau nanya lagi ke KL. KL ini punya nggak pengalaman ikut MUN yang beneran? MUN, semua MUN itu beneran ya? Oh beneran? Semua MUN nggak ada? Oh kecuali ada Kak, kalau pelatihan mungkin ya? Iya, maksudnya gitu. Iya, kayak gitu. Kalau ikut MUN, beberapa kali ikut MUN dari aku mulai menggeluti MUN itu tahun 2018 karena 2017 masih baru, itu masih ya baru perkenalan kayak samar-samar apa itu MUN gini. 2018 sudah mulai ikut kompetisi beberapa dan yang paling berasa banget MUN-nya itu yang terakhir kemarin tahun 2020 ini bulan Februari di namanya Layman 2020 atau Limun, itu di London ya, tahun ini di London Februari tanggal 21 sampai 24. Nah KL boleh nggak dijelasin kegiatannya seperti apa atau ngapain aja sih waktu KL itu ikut Limun ini? Oke, waktu aku ikut Limun itu tentu kita MUN seperti pada umumnya ya, MUN kompetisi selama
MUN Limun ini 3 hari. Kalau biasanya tuh 2 hari, kebanyakan yang aku ikutin yang di Limun kemarin 3 hari dan aktivitasnya sama, kita berada di sebuah konsel dan Limun ini konselnya ada banyak, jadi dibagi 3, ada yang beginner, ada yang intermediate dan advance, dan aku yang di intermediate, yang di tengah-tengah. Jadi dan aku daftar di Council African Union, Uni Eropa. Uni Afrika. Di Uni Afrika ini aku berperan sebagai South Africa atau Afrika Selatan. Oh gitu. Nah, boleh nggak Kak diceritain pengalaman yang lebih detail lagi waktu KL ini ikut Limun ini? Lebih detailnya kayak ya itu deh, kayak ngapain aja atau gimana gitu. Kalau untuk Limun, aku rasa dari preparasinya cukup lama ya, dari aku ikut MUN pada umumnya. Karena kalau ikut MUN yang di dalam negeri itu ya persiapannya hanya untuk MUN-nya saja gitu. Kalau untuk Limun ini aku harus persiapan gimana nanti aku di Londonnya, bagaimana kesehariannya nanti di London kayak gitu. Jadi dari preparationnya dari jauh-jauh hari, yaitu dari akhir tahun 2019, karena mulai cari dengan teman-teman itu akhir tahun 2019. Dan setelah itu persiapan kayak requirement-nya, misal kayak visa, lalu ada paspornya juga harus diperbarui dan lain segala macam, cari penginapan dan lain segala macamnya itu di akhir tahun 2019. Kemudian daftar dan alhamdulillah itu keterima. Setelah diterima, kita berangkat tentu ke Londonnya dan aku nyampe London itu H-2 kompetisi. Jadi untuk recovery dulu badan aku karena perjalanannya cukup jauh ya. Jet lag juga ya? Jet lag tentu, dan juga H-2 itu aku juga harus persiapan materi itu harus dimatengin lagi sih kayak gitu. Dan untuk ketika hari H yang paling aku rasakan itu stamina sih. Stamina harus dijaga banget karena harus penyesuaian suhu juga pertama, penyesuaian suasana, kemudian vibes-nya juga berbeda banget kompetisinya karena di sana benar-benar ngerasain MUN yang harus serius kayak gitu. Sebenarnya semua MUN sama ya, kita harus serius. Cuman vibes-nya karena mungkin ketemu orang yang berbeda, orang-orang yang barunya benar-benar baru karena berbeda culture juga dengan kita. Jadi itu harus dipersiapkan sih. Jadi benar-benar Limun yang aku ikutin ini suatu pengalaman yang luar biasa karena berbeda banget dengan MUN yang sebelumnya aku ikutin. Oh gitu. Kalau aku boleh tahu nih, KL ini dalam satu tim ada berapa anggota? Dalam satu tim UPN Veteran Yogyakarta kemarin yang ikut ada 5 dan semuanya angkatan 2017. Nih ada pertanyaan penting lagi. KL ini ikut MUN ini ke London itu biayanya itu ditanggung pribadi apa ada bantuan dari kampus? Ya, jadi pertamanya sistemnya kita dibantuin kampus, costnya reimburse gitu. Jadi kita bayar dulu full semuanya. Setelah itu kita ajuin proposal ke kampus dan kampus nanti akan memberikan dana reimburse-nya ke kita. Oke. Ada LOE-nya ya? Iya, ada LOE. LOE itu paling penting sih. Kalau nggak ada LOE nanti dikiranya kita abal-abal. Oke. LOE itu apa? Letter of acceptance. Jadi itu surat yang dikeluarkan dari lembaga lomba itu menyatakan bahwa ya kita mengikuti lomba itu. Gitu. Jadi kita diterima sebagai peserta di mana, lombanya apa gitu. Oke, aku mau nanya nih buat KL, pengalamannya KL yang bener-bener berkesan banget. Sampai KL tuh mikir nih kayak sampai aku meninggal nih bakal keinget terus apa itu? Oke. Yang paling aku ingat banget kalau pas MUN di Limun itu pas di hari kedua di mana lagi panas-panasnya tuh. Udah harus datang pagi. Hari kedua tuh orang tambah semangat kan. Dan aku waktu itu jadi Afrika Selatan di mana poin kasusnya itu ada di negara aku gitu. Jadi setiap kali aku ngomong tuh rasanya kayak enggak lu salah lu ngomong salah kayak gitu. Jadi kayak semua nyerang aku terus dan aku ya, ini aku harus gimana gitu. Jadi itu benar-benar adrenalinnya tuh sampai yang kayak gitu, kayak sebel banget ngomongnya biasa aja. Sebenarnya mereka biasa aja. Kepancing sih. gitu ya. Iya, Kak? tapi kayak apa ya sih Afrika Selatan kamu bisa apa kayak gitu. Cuman kayak itu seru sih. Jadi pokoknya harus bisa dilawan. Jadi itu benar-benar suatu pengalaman yang nggak bakal aku lupa sih gimana mereka cara mereka penyampaiannya tetap diplomatis, tetap elegan kayak gitu. Gitu. Ini berarti public speaking itu penting banget ya, betul. Kak. Dan jangan terburu-buru juga gitu dalam berucap. Iya. Saya harus pikir dulu kalian mau ngomong apa gitu, itu penting banget. Nah, oke, aku mau langsung nanya aja nih Kak. Cara ikut MUN tuh gimana? Cara ikut MUN itu yang tentu yang pasti kamu harus tahu dulu ada kegiatan MUN di mana. Jadi search dulu di mana ada MUN, siapa yang menyelenggarakan dan lain segala macamnya. Setelah kamu menentukan salah satu kegiatan MUN atau lomba MUN, karena banyak ya di dalam negeri itu udah banyak banget, di luar negeri juga ada, region per kota juga ada, itu ada banyak kok. Dan setelah kamu menentukan, tentu kamu melengkapi apa aja administrasi yang harus kamu ikuti, karena ada beberapa yang MUN itu harus ngirim dulu kayak
kayak paper kayak gitu, dan karena aku Limun kemarin masuknya yang early bird, alhamdulillah jadi tidak harus tidak harus menyertakan paper aku kayak gitu. Dan setelah kamu keterima, tentu kamu kan udah tahu nih kamu MUN di mana, kamu di konsil apa, sebagai negara apa. Setelah itu tentu riset, karena berkaitan dengan isu, karena kamu suatu negara yang akan membahas suatu isu di sebuah konsil kan. Jadi kamu riset, kamu pahami materinya, kemudian setelah kamu paham, siapkan poin-poin penting yang menjadi national interest istilahnya kayak gitu dalam MUN. Oke, langsung aja aku mau tanya ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih benefit yang KL dapat ini waktu KL ikut MUN? Benefitnya yang paling aku rasain yang pertama tentu yaitu pengalaman yang berharga banget. Kemudian selain pengalaman itu pasti ya, kemudian public speaking kita, karena aku rasa MUN itu public speakingnya berbeda. Jadi kita itu karena di situ berperan sebagai representatif suatu negara, tentu cara kita berbicara itu berbeda. Kita harus diplomatis, lalu kita harus yang benar-benar polite, yang kemudian benar-benar harus gimana ya, kita tuh representatif sebuah negara, jadi benar-benar harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi kepentingan kita kayak gitu. Jadi selain kita berbicara di depan umum itu diasah, kita juga ngerasain vibes yang ya kamu representatif sebuah negara. Jadi itu benar-benar suatu pengalaman yang penting buat aku. Kemudian benefit lainnya yaitu network, karena network itu luar biasa banget sih. Jadi kita ketemu orang banyak dan akhirnya network kita semakin banyak. Tuh cakep tuh, teman-teman bisa lihat kan, itu banyak banget benefit yang bisa kalian dapat kalau kalian ikut MUN. Jadi teman-teman yang masih mau mikir, aduh aku mau ikut MUN nggak ya, aduh males nih, kalian ikut aja selagi ada kesempatan, karena ini bener-bener kalian tuh bisa dapat pengalaman yang bener-bener berharga banget. Betul. Banyak benefit yang nggak bisa kalian dapetin kalau kalian itu nggak ikut MUN gitu. Nah, langsung aja aku bakal minta sarannya Kak Syukron nih. Kak Syukron, karena Kak Syukron ini udah lulus dan udah kerja, ada nggak sih Kak kayak tips-tips buat teman-teman kita yang masih kuliah ini? Oke, tipsnya ya pesan sih ya, lebih ke pesan pintar-pintar bagi waktu yang pertama. Kita kan punya tanggung jawab kuliah yang utama pasti, tapi kita juga punya tanggung jawab di diri sendiri buat kembangin skill kita yang lain kayak yang aku bilang di awal tadi. Jangan ragu buat apply beasiswa, ikut kegiatan MUN dan segala macam, karena mindsetku kayak gini, aku nggak pernah nyesel sama yang pernah aku lakuin, tapi yang satu-satunya yang aku sesalin adalah sesuatu yang nggak pernah aku lakuin. Bakal nyeselin ketika teman-teman udah nggak bisa ngelakuin kesempatan itu sih. Jadi pintar-pintar bagi waktu dan jangan ragu buat ikut aktivitas kayak gitu. Kalau dari aku. Nah tuh teman-teman udah dengar kan tuh pesan-pesan dari Kak Syukron, yang kebetulan Kak Syukron udah lulus, udah kerja juga. Jadi teman-teman yang masih suka ragu-ragu mau apply beasiswa atau mau ikut event-event kampus kayak MUN atau FKM HII dan lain-lain kayak BSBI juga, itu teman-teman siapin diri kalian, karena tadi seperti yang Kak Syukron bilang, lebih baik ikut daripada nggak ikut sama sekali, daripada kita nyesel. Selagi kita masih bisa ikutin event itu di kuliah, nah lebih baik kita join aja gitu teman-teman. Nah tadi teman-teman udah dengar kan tuh pesan-pesan dari Kak Syukron seperti apa. Nah aku mau denger nih Kak pesan-pesan dari KL buat teman-teman kita yang masih mahasiswa baru, apa yang sedang kuliah sekarang ini, karena KL ini kan termasuk yang cepet nih, tiba-tiba ada sempro itu ya. Nah boleh dong Kak pesan-pesannya. Pesan-pesan aku buat teman-teman yang masih kuliah dan juga adik-adik aku yang masih maba, pesan-pesan dari aku adalah semangat kuliah. Jadi semangat kuliah itu nggak cuma di depan, tapi dijaga terus sampai akhir, karena itu ketika kalian terus semangat pasti akan ada pemicu kalian untuk melakukan kuliah, belajar dan segala macam itu tetap lancar kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk menargetkan gitu, karena aku selalu punya target di setiap semester, targetku apa, setiap semester targetku apa, dan untuk sempro, skripsi dan segala macam itu juga harus ditarget. Jadi ada semangat yang memicu kita biar kita tuh tetap lancar kuliahnya kayak gitu. Dan buat teman-teman adik-adik maba, HI itu asik, jadi jangan pernah ngerasa HI itu bakal ngebosenin, no, karena kita berbicara nggak cuma lingkup di dalam negeri tapi juga luar negeri, benar banget. Jadi harus tetap semangat, belajar teori, belajar isu dan segala macam itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi dibawa enjoy, jangan dibuat stres, pokoknya tetap semangat sampai akhir. Tuh teman-teman udah dengarkan pesan-pesan dari KL. Pokoknya teman-teman maba yang
masih semangat banget nih karena masih di awal, dijaga terus semangatnya. Kalau kalian masih punya cita-cita buat jadi diplomat, tetap jaga ini semangat kalian. Nggak apa-apa kalau apa cita-cita kalian jadi diplomat asal usaha kalian itu sebanding gitu. Nah, karena kita udah mau selesai lah ya ini pembicaraan kita, terpaksa banget kita harus mengakhiri pembicaraan kita hari ini. Kita harus mengakhiri Campus Talk episode 2 hari ini. Terima kasih banget buat Kak Syukron sama Kak El udah mau jadi narasumber buat buat Campus Talk episode kedua. Maaf lupa. Nah, terima kasih banget udah mau hadir di sini. Terima kasih juga buat tim kreatif dari Medcominfo udah mau repot-repot gini. Terima kasih banget. Terima kasih juga udah mengundang aku sebagai MC atau host buat Campus Talk hari ini. Tapi sayang sekali kita harus akhiri Campus Talk kita hari ini. Gak apa-apa, nanti kalau ada kesempatan lagi akan ada konten-konten terbaru lainnya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Jangan lupa ditonton, jangan lupa Like, subscribe, like dan komen YouTube-nya Himahi UPN Yogyakarta. Dan jangan lupa tadi kan udah ada pesan-pesan yang sangat sangat menginspirasi kita gitu. Jangan lupa diterapkan, jangan patah semangat juga. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya udah nonton aja gitu. Dadah teman-teman, makasih ya. Thank you.